Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafasi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga sholawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dan melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima ya'muru bil ihsan wa yanqadhi lahu minal amar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Qalu akatsaru man yuhsha alaihi su'ul khotimah wal a'yadu billah wal muntahawinu bis shalah wal mut'minu li syirbil khamar wal aquli walidayhi walladhi yu'dzil muslimin wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'iri wal maubiqat alladzina lam yatubu Allahu minha. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Yang kedua, mereka yang suka minum minuman keras. Yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Keempat, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir mati dalam keadaan su'ul khotimah. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana
ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk kita selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadahnya, salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan kedua, mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Artinya, semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka juga tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa kita tidak hanya minum minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obatan bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari mengkonsumsi minuman-minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas. Su'ila Rasulullah SAW anil kabair, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafas wa syahadatuz zur. Artinya, Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena
kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dalam keadaan mati su'ul khotimah. Jamaah rahimakumullah. Golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan atau mendolimi muslim lainnya. Mendolimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, wa ammad dzulmul ladzi la yadrukuhu Allah fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni 1. Mencaci maki orang lain. 2. Menuduh atau menfitnah orang lain. 3. Memakan harta orang lain atau korupsi. 4. Menumpahkan darah orang lain. 5. Memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Lima, dalam bahasa Jawa, yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Madon, yang artinya berzina atau main perempuan. 2. Mendem, artinya mabuk-mabukan. 3. Main alias berjudi. 4. Madat alias mencandu narkoba. Dan yang 5, maling, artinya mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas
ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat dan judi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras yaitu khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala atau mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ayatnya berbunyi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Saya ulang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan yang tadi di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberi husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim.